Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Saya sharing sedikit bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus melalui satu permainan bernama permainan Jailangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi, kita akan mengomentari sebuah video dari kesaksian yang disuguhkan seperti biasa oleh seorang Yusuf Manubulu, yakni orang yang dipaksakan mungkin sebagai murtadin. Dan mungkin ini beda dari yang lain kesaksian atau pengakuan dari seorang ibu yang ngakunya murtadin ini, yang mana seperti biasanya para murtadin ala Yusuf Manubulu itu tidak jauh dari mimpi tetapi si ibu ini bagi kita lah sungguh berbeda yakni dia menemukan Yesus, menemukan Tuhannya itu, mengenali Tuhannya itu dengan permainan jelangkung. Kok bisa? Nah sahabat sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan bagaimana kesaksian dari seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan. Saya sharing sedikit bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus melalui satu permainan bernama permainan Jailangkung. Dalam permainan itu saya tidak banyak membutuhkan sarana. Tadinya saya pakai sarana kertas, pakai huruf A, kertas kosong itu ditulisin huruf A sampai Z, kemudian angka 0 sampai dengan 9. Saya pakai tutup botol pis yang di dada. Kemudian lembar kertas itu saya panggil-panggil namanya seperti petunjuk yang ada di majalah yang saya baca. Baik sahabat saudari alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kita tanggapi kita komentari Dia menyebutkan bahwa perjalanan berjumpa atau mengenal Tuhan Yesus itu lewat permainan Jailangkung. Bagaimana kita mengetahui permainan Jailangkung itu bisa benar menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan. Nah, adapun Jailangkung sebagaimana yang kita ketahui dan halayak orang ramai mengetahui, Jailangkung itu adalah permainan untuk memanggil roh-roh atau jin-jin atau setan-setan jahat yang tidak bisa kita percayai begitu saja. Tetapi si ibu ini menyebutkan bahwa dia awal mula mengenal Yesus hingga akhirnya murtad itu karena permainan Jailangkung. Masya Allah, ini saya bilang sudah sangat berbeda dari kesaksian murtadin ala Manubulu seperti yang sudah beliau sampaikan atau kedepankan. Jadi dalam kesaksian pertama si ibu ini menyebutkan bertemu atau mengenal Tuhan Yesus lewat permainan Jailangkung ini sangat konyol sekali menurut kami sebagai orang Islam. Nah sahabat alhamdulillah, mari kita lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya dari seorang ibu ini. Jadi kesaksian saya ini setelah saya terus bermain hampir setiap hari saya main itu, saya tidak menggunakan sarana kertas tadi. Saya kalau mau main saya tinggal pejamkan mata saya, lalu orang-orang dalam tanda petik yang sebenarnya adalah kuasa gelap itu akan datang. Kalau datang kami bercakap-cakap, orang lain tidak melihat keberadaannya, saya melihat, sehingga orang-orang berpikir saya adalah orang gila karena saya kesannya seperti berbicara sendiri gitu. Iya sahabat saudaraku ikhwan fillah, sungguh menakjubkan apa yang disampaikan oleh seorang yang ngakunya murtadin ini. Siapa saja yang dikehendaki oleh seorang murtadin ini melewati permainan Jailangkung itu bisa hadir, bisa nampak Tetapi istimewanya menurut dia itu bahwa hanya dia saja yang bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Ini sungguh konyol sekali bagi kami selaku orang Islam, selaku orang Muslim yang bertauhid. Dan sahabat ikhwan fillah, ada lagi yang sangat menggelitik untuk kami apa yang disampaikan seorang murtad ini ketika dia memanggil yang dikehendaki itu, dan dia dengan roh-roh atau jin-jin atau setan-setan yang dipanggil itu berjalan-jalan. Nah, singkat cerita, waktu itu saya sedang berjalan-jalan dengan mereka, naik angkot. Saya turun, katanya angkot yang kami tumpangi mau mengalami kecelakaan.
Nah, setelah saya turun beberapa meter kemudian, saya lihat memang angkot yang kami alami mengalami kecelakaan. Waktu itu saya marah sama teman dalam tanda petik ini. Mengapa mereka hanya memberitahukan kepada saya, tidak memberitahukan kepada penumpang yang lain? Mereka bilang bodo amat dengan yang lain, karena mereka katanya sayangnya cuma sama saya. Saya kembali pulang ke rumah. Di rumah saya mencoba bermain kembali. Saya mengingat satu nama yang di dalam Al-Quran namanya sangat-sangat banyak disebut, yaitu Nabi Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran Nabi Isa disebutkan sebagai jalan yang lurus, disebutkan sebagai pribadi yang terkemuka di dunia maupun di akhirat. Dia juga mengetahui hari kiamat dan kelak akan datang kembali ke dunia sebagai hakim atau imam mahdi. Waktu saya berpikir untuk memanggil nama itu, baru berpikir loh, tiba-tiba teman-teman yang dalam tanda petik itu datang. Mereka melarang saya memanggil nama itu dan membentak saya, jangan panggil nama itu. Kenapa? Saya bilang begitu. Kalau kamu panggil nama itu, persahabatan kita putus. Saya katakan kepada mereka, oh tidak masalah, saya gampang mencari teman, saya mudah mencari teman. Tetapi satu hal saya mau tahu, kenapa kalian melarang saya memanggil nama itu? Lalu dengan kebodohannya menurut saya ya, mereka menjelaskan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dia yang menjadikan saya, dia yang menjadikan mereka, dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu saya tidak mempercayai apa kata mereka. Sebab menurut pemahaman saya di iman saya yang dahulu, Nabi Isa Al-Masih memang seorang nabi yang harus dihormati. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Maaf, orang Kristen menuhankan manusia. Tapi kenyataannya teman-teman dalam tanda petik ini terus meyakinkan saya bahwa Isa Al-Masih itu bukan cuma nabi, dia itu Tuhan. Dia yang menjadikan kamu, dia menjadikan seisi dunia ini. Saya tidak percaya kepada mereka, saya langsung panggil namanya. Betapa besar, ajaib, dan berkuasanya nama itu. Baru saya panggil satu kali, Isa Al-Masih datanglah. Tiba-tiba mereka itu semua terbakar. Dulu merasa bahwa agama saya itu agama yang paling bagus gitu loh. Inna dina indallahi Islam. Artinya agama yang paling bagus, yang bagus di sisi Allah itu hanya Islam gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tanya, mereka tidak memberi jawaban yang memuaskan. Saya bertanya kepada istri pendeta. Waktu itu istri pendeta ini teman saya ketika saya khusus sanggul rambut. Nah, itulah sahabat saudari ikhwan fillah, sangat wow sekali ya apa yang disampaikan, apa yang dikedepankan oleh seorang yang punya murtadin ini. Jadi dia bisa memanggil siapa saja, roh siapa saja, melewati permainan jelangkungnya itu. Dan lebih takjub sekali, tidak perlu mengenakan kertas seperti yang lainnya, tetapi dia cukup hanya memikirkan, memejamkan mata, lalu datanglah siapa yang dikehendaki. Dan ini sangat menarik sekali. Waktu dia memanggil yang dikehendaki itu, ya roh atau siapalah itu tidak tahu, dan dia berjalan-jalan menggunakan angkot. Kok bisa makhluk halus, makhluk kayak itu bisa berjalan-jalan menggunakan angkot sih? Dan juga lebih konyol menurut kami ya, apa yang disampaikan si orang murtad tadi ini, ketika dia berjalan-jalan dengan makhluk halus itu, makhluk gaib itu di dalam angkot, lalu diseretlah si ibu ini oleh makhluk gaib itu karena angkotnya katanya mau mengalami kecelakaan. Secara logika saja, apabila si makhluk gaib yang berjalan-jalan dengan si ibu ini mengetahui bahwa angkot ini akan mengalami kecelakaan, mengapa sih dari awal mula tidak diberitahu jangan sampai naik angkot itu? Kan bisa begitu. Dan seluruh ikhwan fillah, inilah bukan kami menyangkal apa yang disampaikan oleh seorang ibu ini, tetapi dalam terakhir si ibu ini menyebutkan bahwa ada satu nama, yakni Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang di dalam Al-Quran dia menyebutkan bahwa Isa adalah jalan yang lurus, Isa adalah yang diagungkan, yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan Isa sekaligus itu adalah seorang Tuhan. Bukan seorang, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dan sahabat bagi kita selaku orang muslim yang meyakini mutlak bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang rasul. Ini jangan sampai kita ikut-ikutan kepada mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu iya nabi ya Tuhan.
Ini menjadi sebuah pemurtadan bagi kita ya. Apabila kita mengiktikadkan, maka murtadlah kita. Nah, sahabat ikhwanillah, sangat-sangat disayangkan sekali ya seorang murtadin ini menyebutkan membacakan ayat Al-Quran yang kami rasa ini tidak pas ya, tidak pas dengan apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran tersebut, yakni dengan makhrijul huruf, dengan pembacaan ayat Al-Quran yang seharusnya. Jadi sudah jelaslah kalau kita melihat kalau kita mendengar dari bacaan si ibu ini, menunjukkan menurut kami dia bukan seorang murtadin, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Yang jadi catatan penting bagi kita, mohon maaf ya, kami menanggapi mereaction sebuah video dari seorang yang ngakunya murtadin ini bukan melecehkan, bukan juga menyangkal, bukan juga niat apa-apa, tetapi karena ada penyebutan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang menjadi sebagian akidah agama kami, yakni agama Islam, yang wajib meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam bukan Tuhan, hanyalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Sudah jelas. Dan adapun yang dikemukakan oleh seorang ibu yang akunya murtadin ini bahwa Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah jalan yang lurus, sepatutnya seluruh nabi itu adalah jalan yang lurus untuk menuju kepada Rabbnya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa umatnya. Setiap periode nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah jalan yang lurus, syariat yang sama, itu saja. Nah, sahabat ikhwan fillah, juga dia mengemukakan ya, sebagaimana yang seringkali para misionaris sebutkan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah orang yang terkemuka di dunia maupun dan juga di akhirat. Padahal bukan hanya Nabi Isa alaihi wasallam saja. Karena apa? Setiap nabi itu pasti terkemuka, tetapi karena ada satu keistimewaan lebih dari Nabi Isa alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Padahal kalau kita mengkajinya lebih dalam tentang agama Islam, tidak ada yang lebih terkemuka daripada Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, yakni Imamul Anbiya wa Imamul Mursalin. Dan juga catatan penting bagi kita, Nabi Isa alaihi salatu wassalam wajib mutlak kita yakini sebagai Nabi, sebagai Rasul saja, bukan sebagai Tuhan. Karena sudah pasti sudah yakin bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Sang pencipta tidak akan pernah sama dengan apa yang diciptakan. Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau sama seperti kita, makan, minum, tidur, dan yang lain sebagainya, juga mati. Juga Nabi Isa alaihi wasallam memang benar di akhir kelak akan datang, akan turun kembali, Allah akan Allah bangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk menumpas salib, untuk membunuh orang-orang yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Seharusnya si ibu ini membacanya sampai tamat ya, bahwa Nabi Isa alaihi wasallam kalau meyakini bahwa beliau akan turun itu ya untuk menghancurkan salib dan memburu orang-orang yang menuhankan beliau, menuhankan Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak, yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Inilah banyak sekali ya orang-orang yang disuguhkan seorang ngaku murtadin untuk mungkin untuk menipu, untuk mengelabui kita sebagai orang muslim agar keluar dari agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada hilaf. Hadallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.